آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله تعالى في كتابه الكريم وهو أسد الوالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. وسلم النبي الكريم على ذلك من الشهيد الكريم والحمد لله رب العالمين. Segenap orang Rasulullah SAW yang terhormati, khusus Ustaz Dewan Ketua kami, Pak dari sudah berada, Ustaz Ramadan dan juga yang saya hormati, alhamdulillah saudara kita dan Herman dari Min Masyarakat dan juga seluruh saudara pada malam hari ini yang aktif kegiatan yang ada di balik rumah. Alhamdulillah kami sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cara yang bagaimana terus pahalanya dalam kita tidak ada satu yang perlu dari tahu yang mana Allah yang kepada kita dan kita besar yang hari ini kita rasakan adalah kita dengan hati ini karena nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia itu adalah nikmat yang kita
Muslim. Dan Muslim ada usaha, tapi dari sebuah perhatian dari mahasiswa. Nah, sebuah orang kita tahu bahwa sebuah ada belum betul. Nah, sebenarnya hari-hari bulan-bulan istimewa itu bukan harinya, bukan bulannya. Saya diumumkan kemarin masih ada 20 di jam orang. Kenapa menjadi istimewa bulan pertama ini? Karena sebabnya menjadi istimewa karena banyak umat Islam melakukan ibadah beragama. Jadi 10 hari ini banyak umat Islam melakukan ibadah. Di bulan Muharram juga beribadah. Jadi di Ramadan juga istimewa karena banyak aktivitas ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim. Maka itu menjadi mulia. Maka menjadi mulia. Makanya Rasulullah adalah dalam bahasa Rasulullah karena memang tidak dalam bulan pemilihan di bulan itu jangan boleh Rasulullah termasuk hari tadi karena banyak ritual ibadah yang bersama dengan Islam termasuk hari Jumat. Hari Jumat itu selesai dulu aja. Kenapa selesai dulu aja? Karena pada hari itu banyak umat Islam melakukan aktivitas ibadah. Kalau mengatur sejarahnya dulu ibadah sholat itu Allah perintahkan itu satu ibadah mereka sehari. Jadi 6 hari itu dikasih longgar oleh Allah untuk melakukan aktivitas dunia. Nah, dapat ujian dari Allah itu satu hari satu itu terus hari untuk masa berjalan sehingga pada hari Sabtu itu nggak boleh melakukan kegiatan dunia besarnya, tapi satu hari itu khusus buat berarti jadi sehari lalu ada kemudian memang itu dulu di tempat itu namanya Pengayaan. Itu memang mereka senangnya pada rumah laut. Jadi senang dari ikan. Ikan itu kalau masuk aku itu air lautnya sampai tinggi. Lebih banyaknya ikan itu orang dari biasa disuruh iya, itu dia terus tetap jadi hal itu lah. Ada orang-orang yang biasa manusia, orang ada yang mencari mungkin orang-orang ada yang itu, sehingga orang-orang karena banyak harus dilakukan ibadah hari itu karena dia senang mancing atau ikan sampai ikan itu, sehingga dijadikan manusia dan masihnya setelah sehingga ya tampilannya dijadikan jeroan itu monyet. Ya bagi seperti monyet itu binatang yang amat buruk, simbol kan kalau itu ada yang babi, ada yang anjing. Nah bagi Bani Israel hewan terburuk itu monyet. Jadi dia mempunyai dua tapi bukan. Namanya seperti itu rakus. Ya, maka bagi Islam sekarang rakus tamak. Sebagian kalau di US sebagian ada kalau anak-anaknya yang nakal dijadikan yang meninggal ibadah satu dijadikan babi. Nah orang-orang ini dijadikan nah hanya umat Islam itu disuruh sholat juga. Kalau sholat itu punya hari ibadah hari Jumat. Saya membayangkan kalau orang Yahudi salah satu ibadah satu dulu. Nah umat Islam itu lebih longgar sebenarnya dikasih ibadah hari ibadah pada imam berapa? Mengajar sholat Jumat itu. Coba kalau ada sholat sehari ya kalau aktivitas. Nah sekarang itu masuk di rumah saja. Pengen seperti itu. Memang itu sih sekarang. Makanya ya menjalankan ibadah dan ibadah itu orang kalau orang tua kita dulu kan masih baru sejak 10 dan masih jam 10 kan jalan. Kalau sekarang
satu hal yang terlihat ulang-ulang dalam Al-Quran Allah, karena hal itu banyak diulang oleh manusia. Kenapa sholat lima waktu, sholat itu ulang-ulang? Kenapa? Karena itu banyak diulang oleh. Kalau sholat Jumat, cuma sekali, kan? Maaf ya, ada orang yang maksudnya kalau Jumat, gimana? Tapi kalau lima waktu, enggak. jadi sholat yang berbeda itu ngomong itu. Jadi kita semacam dulu zaman Rasulullah itu ada sekali memang karena kondisi zamannya belum banyak. Sehingga zaman Sayyidina Utsman itu dibolongkan karena jawabannya sudah banyak. Karena ngambil motivasi punya kalau sudah ada hal untuk transaksi. Jual beli maksudnya kalau baik itu sudah transaksi. Ya, oleh rasa kalau sudah ada dan juga boleh aktivitasnya tinggal sampai selesai sholat. Cuma dari ini juga tidak ada. Oh, itu luar biasa. Nah, akhirnya ikhtiarnya dalam itu karena sudah banyak yang masuk di tempatnya, sehingga jika masih ada Utsman di luar menjadi ada jadi 2 kali selesai. Makanya boleh jangan berdoa dan tahu dari Rasulullah 2 kali tidak kan termasuk sunnah Rasul itu juga berarti itu setelah meninggal hal itu sudah tahu itu. Jadi ada 2 kali itu mulai dari Sayyidina Utsman. Kan kalau nggak dari kita hanya sekali itu berarti untuk warung persiapan. Kalau ada 2 kali berarti ada baik lahu itu nggak tahu. Nah sekarang ini kalau sekarang itu yang mau kita kan buat ya. Makanya perintah salat itu bukan perintah salat. Pas tahu bila ya mengingat bukan perintah salat. Maksudnya hal itu dapat kita banyak mengingat Allah. Tinggalkan jual beli bayi-bayi untuk yang sampai ini bahasanya memang betul-betul transaksi sudah boleh. Setelah buat tahu itu sama tinggal sholat itu lebih baik. Karena dulu zaman Rasulullah itu kalau dulu baki itu sekarang baki itu dulu memang pedagang-pedagang Arab yang mengambil barang-barang bagus yang baru dibawa di situ terusnya itu pakai suara ada sekali benda gitu. Kalau gitu jadi yang kita semua punya jualan kalau datang gitu lah. Dan itu juga saat itu Rasulullah gitu sampai akhirnya para sahabat itu pada pulang bahasanya takut nanti kehabisan Barang. Iya barang-barang itu dan itu memang belum tak aturan yang rapi itu belum banyak seperti itu. Dan masjid Madinah yang dibangunkan masjid itu dulu rumah corona dimiliki oleh anak yatim lalu juga seperti itu. Lalu kaki itu memang orang begitu tempat itu sehingga para pedagang-pedagang bawa pedagang-pedagang sembako baru apa. Karena awal sholat itu kan sholat dulu baru juga. Sama dengan sholat di awal itu. Sholatnya masih itu begitu juga. Nah ada tentang itu sholat dulu sholat itu ada barang-barang bagus. Tapi ada Rasulullah tinggal dalam asal aja. Tinggal 12 lama. Yang lainnya pada berbut ya. Dari saya bayangkan kalau nggak dibuat kondisinya sholat pada sholat itu sama. Saya sholat itu karena sholat itu begitu benar ya. Pulang. Banyak yang pulang. Dulu masih bebas. Rasulullah berubah, ya yang ngobrol, yang ngomong itu ngobrol dia duduk berdekat. Di Indonesia itu bilangnya yang orang berdekat mana nanti kalau sholat boleh tinggal. Orang yang berdekat. Nah, nanti kita dia nanti juga cuma dan sejarah Tuhan. Beliau ini sudah pernah dan sudah ayat Allah dan Nabi Al-Qudus Al-Hadis Al-Qudus itu
Ya, kalau kita punya kesempatan dan finansial, ibadah terbaik yang saya dilakukan adalah ibadah yang tadi di bulan hari-hari berbulan. Itu ibadah yang paling baik dilakukan di bulan Ramadan. Nah, bagi kita yang pada tahun ini belum diberikan kesempatan ke sana untuk menambah porsi ibadah kita, bisa melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, ini momentum untuk menambah porsi ibadah. Jadi antaranya memperbanyak saum sunnah, bersuci sebagai doa hari tarawih dan hari Arafah. Karena kalau kita itu kan insya Allah tidak ada dari hari Rabunya. Maka kita sore doa Senin dan hari Senin yang puasa tarawih dan hari tanggal 9 puasa Arafah. Dan kalau dari kita puasa di hari Arafah, ada di masuk di Arafah. Kalau saya berpuasa di Arafah, maka menghapus dosa 2 tahun atau tahun belakang atau tahun depan. Atau ada saluran apa namanya? Saluran itu sebenarnya lawan begitu mati dari salah satu dulu. Kalau sholat itu hanya itu tidak sarapan dulu, nanti sarapan pulang dari masjid. Tersebut saluran atau ya menarik. Perhatikan, beda dengan situ. Terus takbirnya juga ada juga. Kalau diberikan kalau yang dulu itu siapa dulu? Juga ada. Takbir dulu itu tidak boleh pada asal. Karena doa udah boleh dulu udah ada yang harus semua menangis itu. Kalau kita menangis itu menangis. Kalau takbir itu menangis. Ya boleh manusia tertawa. Kalau dulu itu takbir itu boleh sendiri. Begitu selesai sholat sudah jangan takbir lagi, masih ada gitu. Nah beda dengan sholat asar. Kalau kita mulai sholat asar, berarti sholat sore ya, kita sudah akhir, sudah rukuk, mohon ini, namanya nanti dari tasbih, terus aku nyampe, jadi tanggal 10, 11, 12, 13 dan takbir semua. Kalau itu ada mana nggak dikatakan dan kalau itu memang tradisi yang ini kalau ada salah berarti kalau dulu jam 9 kalau itu ada di pagi ini kenapa tidak ada di pagi ini karena setelah sholat tapi kita mobil fitri, mobil ada, pesanan itu, ya pagi juga memang sudah masuk Islam, dari pagi kan, Islam berdoa amanah ini. Jadi sama. Yang ketiganya adalah, ya ketika kita diberikan oleh Allah finansial, dia berkorban. Ini yang kita bahas. Kalau kita sebutkan, saya sekalikan ya. Dan kurban dan caranya kita berdasarkan. Walaupun kita melakukan itu tidak ada bab khusus tentang kurban sebenarnya. Karena tidak ada tanda itu. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dari saya kan memang ya penggantian Ismail. Kalau versi di kitab Al-Quran itu, ini di kita berikan itu, ketika Nabi Ibrahim ini sudah dan diperlihatkan tentang yang ada dialog antara Allah dan Nabi Ibrahim.
luapan dan sebagainya. Nah akhirnya dari sebab inilah yang di dalam itu dapat berita ini kalau dialihkan itu kita untuk menyembeli dan Nabi berprotes ketika dia sudah diprotes itu ya Allah gimana dia kan yang anak saya yang harus dasarnya nanti kalau mata hati saya yang harus disembeli lalu lagi dulu ketika kita pendapat pula kita ketika Allah banyak yang berbuat maksiat ketika muka itu bawah itu bawah apa kita kenapa sekarang Ismail itu juga anak keluarga ya kita sih jadi adanya kalau Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling asli ya. Jadi samina kalau Nabi itu semuanya begitu. Ketika dalam perintah langsung dilaksanakan. Amina termasuk kita silakan. Banyak itu dari bilangnya sejarah Nabi Ibrahim alaihi termasuk ibadah. Haji ini kan memang ikut jalan ya, walaupun kayak jalan 2000 kali nantinya nah pada malam hari ini dari peristiwa kurban adalah bahwa yang itu takdir kurban itu jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan karena ujian bagi seorang hamba itu mengorbankan apa yang paling dicintainya, pengorbanan itu. Dan karena berdoa begitu belum sampai kebaikan kepada kalian, sampai kalian mengorbankan apa yang paling kalian cintai, ya berdoa. Nah, membuktikan sebagai hamba. Di kitab Al-Hikam itu 5:34. Kalau kita ingin sesuatu oleh hamba, maka sifat basarnya kita keluarkan. Kalau ada kitabnya seperti itu. Kita ini ukhud bin awsafi basar yatika amtulis wasfi munadiri li'ubud yatika. Kita memberikan Tuhan keluarkan sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan kehambaan agar mudah menyambut panggilan yang Allah. Sifat basariah yang buruk dan kalau kita kita ada pada akhir proses yang tidak. Jadi manusia itu kita kalau ada sifat buruknya, sifat kebenaran, ada sifat kemalaikan, ada sifat kanan. Ya kalau bisa setan. Ada sifat keinginan, sifat kehemanan. Nah bagi kita yang secara syariat belum diberikan kemampuan kurban hewan, dan kita menyembeli sifat baginya dalam diri kita karena hakikatnya masuk kurban itu semua. Jadi orang-orang yang berkurban sesungguhnya mereka ya dalam memotong hewan bersapi atau kambing berarti hakikatnya memotong sifat-sifat hewan baginya itu sudah buruk. Tak anut di sifat baginya. Artinya kalau sifat hewan berarti Bagus. Darah itu kita bisa. Ini memang harus dijawab dan dijawab. Kaitannya dengan urusan Perut. Biasanya itu yang membahayakan. Ini kalau tidak dikode di bawahnya. Jadi yang pertama itu mesti berbeda kalau tidak ada di bahagi. Bagaimana kita mengeluarkan dari produk kita? Nah, kalau ada tersebut kaitan. Jadi sifat-sifat kehewanan, genetika, maksudnya perut, palas, mengandung
atau saudara kita ada di daerah sini. Ini yang terkadang karena kita memahami agama kurang itu jadi persoalan. Maksudnya enggak, bukan gerakannya. Mau di perut boleh, mau di dada juga boleh, tidak sedang waktu boleh. Kan tidak bisa sedang. Ini itu boleh. Cuma nggak biasa. Kenapa di perut? Kalau kita di perut berarti kita masih kalah sama urusan perut. Masih mikirin urusan perut. Makanya dipikirin tuh. Kalau di sholat jangan mikirin urusan kan kita mencuci urusan perut ini namanya urusan ekonomi sosial. Kenapa jangan kita? Karena urusan bisa bunuh-bunuhan, bisa orang lupa dan segala macam. Itu karena urusan itu bagaimana? Tapi itu mesti di luar. Bukannya nggak boleh makan ya makan, tapi jangan sampai berlebihan. Berarti kalau di perut, kalau di dada, maksudnya bukan dadanya, di dalamnya visualnya, jaga hati. Jadi kalau misalnya di perut dibilang yang benar, yang di hati di bawah saya benar, nggak sombong-sombong juga, berarti hatinya ada itu salah. Jadi dua unsur itu di manusia antara dada dan perut. Ini kan serutan sebenarnya. Urusan hati itu kaitannya dengan hidayah, kalau perut urusan dengan nafsu. Oh, berarti kalau sedang di perut, berarti kalau sholat jangan bawa urusan perut. Kalau kita mesti bawa. Kalau tidak ada berarti kalau ada sesuatu terkait dengan perut. Baiknya di mana? Nah, kalau kita itu kalau sayangnya baiknya itu walaupun habis dan itu antara perut dan lewat kanan kiri tidak ada. Kanan kiri tidak ada kanan. Itu kan terus tadi. Artinya itu simbol pembukaan. Ini simbol pembukaan itu tutup dengan makanya sebagian di kalangan umat Islam kalau kita tahu kalau hidup kita yang kiri itu kan simbol pembukaan, kalau sholat tidak artinya berdua atau bukan berbeda. Nah kalau meninggal dibalik yang kanan di dalam yang di atas. Tapi kalau nanti karena mau menyerahkan yang diserahkan jangan terbuka, yang diserahkan. Baikkan. Ya, itu simbolnya kita tahu. Kita enggak. Ya orangnya masa nanti karena kalau nanti tinggal sedangnya itu ya itu. Yang saya buat membuka kira-kira dalam masalah itu bukannya simbolisasi ya, karena agama itu penuh dengan simbol-simbol sama dengan budaya. Makanya budaya kalau cuma dilihat atasnya saja, artinya kalau tidak di dalam yang ada juga, tapi ada budaya itu harus dilihat di dalam. Contohnya ibadah haji itu kan bukan Muhammad Islam, maksud saya pelaksanaan kayak di kelompok itu bukan Muhammad Islam, dulu orang jahiliyah itu budaya orang jahiliyah karena Ka'bah itu sudah dibuat kota suci dan itu cuma mereka kaumnya dulu nggak berpakaian. Pendapat mereka karena kita dulu lahir kan juga membawa baju menghadap Tuhan, bahasa mereka menghadap Allah itu juga artinya membawa karena pakai ini kita pakai tangan najis kotoran dan segala macam gitu. Ini kan tak betul sehingga mereka kaumnya bugil. ya. Nah, jadi kalau membaca yang ada orang, nah kita ada yang secara fisiknya, yang itu adalah kualitasnya. Allah tidak melihat bentuk tubuhnya karena kotor, tapi yang dia adalah kualitas. Jadi mengeluarkan keluarkan sifat tanda syariat kita, satu sifat baginya, mengenai bentuk tubuh ini, berarti setiap kita
Ya apa bedanya? Kalau manusia kerjanya makan tidur kawin makan tidur kawin gitu. Apa bedanya sama? Sama kita sebenarnya. Baru Allah bahkan mereka lebih dari selesai. Jadi mudah ada memang perlu ada puasa bukan tidak boleh ada tapi mengadakan lalu sifat kesehatan itu ya. Kalau setan itu sebenarnya sifat senang berbuat kemungkaran, terus perpecahan, lalu menghadap yang berpecah belah. Sekali harus dibuat ini berada di pemarah itu sebenarnya harus dilihat itu sebenarnya itu dibuat. Nah adanya kembali kepada status keamanan ini kan yang kita ulang-ulang status asli kita yang mana ada penjabatan umum kita itu aman dan itu aman cara menghargai kita. Disimbolisasikan dengan pakaian itu kalau lihat itu di satu pakaian itu simbol kesucian ada setiap yang mandi maka manusia juga harus dikosong dulu. Kedua pakaian itu semua sama sekaya apapun manusia dan setiap jabatannya pakaiannya sama karena memang dia itu hanya atas status asal asli presiden adalah sebuah jabatan. Maka dia bisa dengan sebuah jabatan yang akan bersama dia. Dan itu yang menjebak kita menjadi kesempurnaan. Punya otoritas orang. Kalau sudah punya kayak jabatan, kata yang banyak, itu biasanya insya punya otoritas soal sistem. Jadi kalau nyuruh semuanya, ngomong semuanya. Contoh beginilah, orang yang kedudukan lebih tinggi biasanya sikap itu selalu ada. Maka kalau sebenarnya kita sebagai suami di rumah karena kita merasa mau pemimpin, coba kadang-kadang kita mau sama istri juga, sama anak, semuanya karena kita merasa punya otoritasnya. Mereka itu apa? Al-Aziz Al-Rahman. Itu pakaian Allah yang kita pakai. Kita cuma tugasnya membimbing bukan menguasai. Biasanya coba orang kalau mengatakan apalagi jabatan tinggi ini orang padahal kata sebanyak apapun kalau beribadah tapi kemudian tetap tadi harta dimulai dulu kalau yang dari kalau sudah dikeluarkan di jalan dan Allah orang ahli makan orang miskin itu baru jadi kemudian kalau nggak jadi itu nggak ada apa banyak agama yang mengukur kemuliaan itu bukan dari apa yang kita perlu biasa kita dengan kalau kita sama dengan pakaian tadi jangan terjebak dengan pakaian jabatan kita. Saya tidak seperti masuk nanti semua tanggal jabatan semua status sosial kita. Ada polos sebagai itu yang membuat saya lupa. Yang lebih luas itu forumnya lebih luas
memasukkan kesifatan hamba. Maksudnya ya kita balik. Sifat hamba itu ada tiga. Satu, hamba itu kalau bahasa kita buta, dia gampang cernanya seperti pembantu. Misalkan kita punya rumah mewah, ya semua fasilitas ada. Kita punya pembantu. Pembantu itu bukan pemilik rumah, walaupun mewah, ada mobil mewah, dia bukan pemilik. Pemiliknya adalah manusia. Ada pembantu tak mau, ini rumah saya, jadi mobil saya. Jadi kalau seorang pembantu, seorang budak merasa satu tidak memiliki apa-apa, apa yang ada pada dirinya milik tuannya. Kenapa kita menjadi sulit? Karena bukan milik kita diaksi oleh kita. Dan itu bisa. Kan salah satu kriteria bisa, jangan ngaku apa yang bukan, jangan mengakui apa yang bukan. Jangan mobil rumah, diri kita ada, bukan miliknya. Nah, jadi seorang abu bukan itu ada yang semua milik tuannya. Yang kedua, budak seorang anak itu hanya berbuat seperti ya. Kata majikannya, kata majikannya dia mesti. Dan dia meninggalkan apa yang dilakukannya. Yang ada kemudian keluar kalau ada atau segala macam. Lalu berarti kalau majikannya kita sebagai budak pada apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan kita. Allah Subhanahu disuruh ngaji, dan akan dilarang maksudnya. Kita hamba Allah. Apa begitu? Ya ketika seorang budak yang berkeluarga panas sekali. Jadi kita bisa bergerak karena kekuatannya. Kekuatan itu apa? Jadi nanti mengetahui kalau di bawah awal dari di masyarakat itu kan ada Islam. Bukan saya, hampir ada. Ya, wali pada ada makom Islamnya, Islamnya berarti dalam jalan ini ibadah syarat sebagai sekolah kita, jadi ibadah syarat jawab dan kalau sudah sampai hak imannya, ini apa yang kita lakukan kebaikan yang kita kerjakan, kita merasa bukan kita, tapi dalam pertolongan sampai gampangnya atau dulunya. Jadi kalau orang sudah sampai kepada hakikat Islamnya, dia itu sudah ada. Kalau kita ibadah imam tidak merasa letih. Dalam ibadah itu tidak merasa letih. Jadi ada yang luar biasa. Ya kita lah. Hanya malam ini besok harus pulang ini. Kalau kegiatan nanti terus kemudian terus lagi terus begitu bagian. Ya. Kenapa itu? Nah kalau yang untuk imannya, seseorang yang sudah pada makom itu kalau tidak salah, berarti apa yang dia lakukan perbuatan kebaikannya bukan karena hebatnya dia, tetapi karena pertolongan. Ini belajar berlatih kalau itu. Saya kan bisa sholat karena ibu saya, karena ada juga dia mengajarkan kekuatan diri. Kalau mengajarkan itu siapa? Jadi kita bisa berbuat ini karena pertolongan. Saya ketika tulis tulisan itu rasa sebenarnya. Ini pun tidak bisa diucapkan pakai kata-kata. Rasa kita berbeda. Beda berubah. Coba lihat pada bawah awal kita. Jadi setelah kita lahir, memperbaiki yang lahir, ya baik. Dibayar dari situ. Ada istilah berdoa, mengenal kita.
Ada misalnya selama yang masuk. Nah, ubah adalah membuang sifat-sifat baliknya tadi, membuang kaitan perut, panas, kaitan dengan hawa nafsu, disembelih oleh itu. Terus sifat-sifat kesehatan yang ada di diri, cinta, malas, ibadah, pemula segala macam itu. Yang ditimbulkan pada sifat kemalaikatan. Sifat malaikat itu taat. dan ulang nomor mereka kalau tidak belajar nanti pada level berikutnya menghidupkan sifat kerugiannya dalam diri kita. Sifat kerugiannya kerugian itu maksudnya rogi Tuhan yang memelihara kita, yang menghidupkan kita, yang mendidik kita. Itu harus kuat itu. Bahwa hidup ini yang menghidupkan kita Allah, dan hasil rezeki Allah, yang memberikan fasilitas di dunia adalah Allah. Kalau kita punya kuat, orang akan berusaha. Kan saya bilang untuk mengenal Allah itu, mengenal Allah itu, karena Allah yang masukkan dirinya di surat Fatihah saja sudah 5. Alhamdulillah, kalau ayat sebelumnya itu belum mengenal karena Allah berkata itu tidak melapar ya. Maka ayat yang mengenal itu benar-benar nanti adalah mengenal roh itu yang memelihara, mencipta, mengatur, menjaga. Kalau betul-betul itu amat tenang ya. Yang menjaga saya Allah, yang masih makan saya Allah. Ini kalau di satu kerjaan itu melatih zamannya itu dari makom sebab akibat naik ke makom juga akibat. Coba selama ini kan kita sudah kita merasa karena makan kita kenyang, benar. Jadi karena makanan kita kenyang. pada akhirnya bukan makanan yang begitu. Nah itu keluar dari makom sebabnya. Nah mestinya kalau kita aktifkan kan kasih itu masih lebih. Yang membuat kita kenyang Allah bukan makan. makanan. Karena kita masih terjebak yang membuat kita kenyang makanan, maka yang tidak kenyang adalah makanan. Bahkan kalau mau ibadah aja, perutnya lapar, pilih makan dulu ibadah juga. Makan. Ya tindakan kita pasti makan dulu. Karena kata Nabi juga ini ambil lagi dibuat dari ini. Kata Nabi kalau makanan sudah terhidang, waktu sholat masuk makan dulu sholat. Makan. Iya, tingkatan kita Nabi itu dijawab. Kalau ada terhidang, jadi dia dari lawan apa? Ada kata Nabi makan itu kalau waktunya. Karena ini baru umum. Bagi kelas dia sholat dulu. Karena dia meyakini yang membuat dia kenyang bukan Makan. Nah, mestinya kita naik ke sana. Terus yang masuk kita lagi pabrik itu apa? Allah. Selama ini coba kita bergantung ke siapa? Kalau saya nggak kerja, nanti saya makan deh. Kalau saya gitu. Nah itu yang membuat kita pusing. Karena masih tergantung kepada makhluk. Secara mungkin kita sadar bukannya salah, tapi maksud saya pelan-pelan naik level lah secara mudiannya maksud saya cilku makannya naik. Kan seorang muslim mimpinya itu bukan bimbing urusan fisik, tasawuf itu bukan urusan fisik, tetapi urusan rohani. Pelan-pelan tapi kalau perlu tahapan. Ya kita sama Allah itu lebih latih puasa. Coba nggak usah puasa dah. Semakin umur bertambah, semakin tua, semua makanan apa sih yang enak sekarang? Semua rasa makan sudah mulai apa itu? Kan tarbiyah kita, tarbiyah Allah mulai kita agar urusan rasa dunia dikurangi, agar merasakan nikmatnya urusan ibadah manis itu ibadah manis tidak sama. Bagaimana manisnya ketika zikir, rasa itu yang bukan manis di zikir, tapi nikmat ketika zikir. Karena merasa enak, nikmat.
dengan zikir mana? Kalau kita mau jujur, lebih terasa mana? Coba kalau zikir rasanya apa? Kalau orang zikir sudah nikmat, dia sudah oke. Silkurannya sudah bagus. Kenapa? Karena kita yang sebab apa? Banyak amal soleh. Sebabnya, kalau kita oleh sebab lagi, selatan saya sudah itu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu thayyiban wa la najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini kita bahas apa saja. Man amila sholihan min dzakarin barang siapa laki-laki atau perempuan dalam amal soleh wa huwa mu'min yang motivasinya iman. Jadi kalau amal soleh itu bukan karena motivasi yang lain, tapi karena iman. Saya bilang di Quran itu dua motivasi yang terkandung dalam logika dari kita semua ibadah. Semua pasti bukan yang hidup di dunia buat hidup akhir. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, motivasinya biasanya karena ini, karena iman kepada Allah dan Nabi. Kalau ini kuat, kita akan diberi kebaikan yang aman. Bahkan karena sakit itu kita nggak balas sakit. Saya ceritakan ada seorang kiai dari orang muda. Jadi saya berpikir nanti jawab saja tapi yang benar bertanya. Kiai tidak kalau betul. Ini terlalu biasa dulu. Begitu saya bertanya apa lagi saya tak butuh saya tak berpulang lagi sih. Ada dalam kiai besok sore ya balas kalau saya betul. Kiai tidak. Kita bertemu kalau dia mau saya juga belum sama dia saya masih ada saat itu dia si pemuda itu saya kayak itu kan disuruh pulang ya masih kayak itu saya bukan kayak tetangga bukan sakamunya yang sekali karena apa yang salah kita saya makan dan itu bila melalui mobil ya pada saya pindah lagi melihat karya pasar di sini. Jadi kalau kita sama ini, bukan karena kita kalau cuma itu kamu terima saya saja, anak saya enggak. Makanya orang kalau sudah iman kepada Allah, dia tidak terbikin dengan keadaan. Kenapa kita masukkan di dalam keadaan? Karena kita masih ada nafsu. Contoh begini lah, misalnya kita berlari itu. Kalau kita baik sama saya baik sama masuk tulisan, karena masuk tulisan itu biasa. Atau orang bahasa kita kalau ente baru sampai kalau ente saya jahat berarti orangnya terlihat kan berarti belum makan yuk itu jelas boleh oke coba kalau kan modal saya bilang kayak gitu ini putus sial ente berat juga dan capek-capek jadi Imam Syafi'i begitu Imam Syafi'i ketika diomongin sama itu tak apa nanti kasih perbuatan berat menurut saya yang lebih paling besar asal gitu belajar menakal rupiah kita itu yang memang menatap psikologis dan dari psikologis tapi menatap hati rupiah kita itu yang memang bisa ini yang terus kita lihat perhatian dengan apa bersihnya hati itu ya salah satunya baca Quran dikira kalau ini dan mudah-mudahan kalau kita berpengalaman yang ada pikir kalau ada pikir lain itu yang harusnya kalau kita sudah tembus kalau punya perilakunya tidak ini buat masalah kita jangan pikir keluar buat kita selama itu ada senang kira ada orang yang senang pikir dia sudah tembus kalau punya dia punya karakter yang berbeda satu orang yang sabar. Jadi hasil pikirnya membuat orang itu nggak ada pilihan gitu. Itu boleh, walaupun pikir, tapi sabarnya belum berarti harus terus dilakukan. Karena bagi orang yang selalu ingat pokok, kan salah satunya surat lain. Mau terus dulu di ayat 3. Ini sebenarnya Allah sudah dia Muhammad
Ciri pertama mereka datang generasi Allah. Mereka orang yang apabila disebut nama Allah, tidak itu Allah tidak itu. Ini kalimatnya sangat pasif. Kalau dia tahu namanya penjelmaan majhul. Nanti kita bukan yang zikir, bukan kita yang menyebut, tapi mendengar. Ini pasif yang berarti. Mendengar Allah saja sudah terdekat hatinya. Wajiblah dulu. Kenapa? Karena rasa kau, khosya, haibah itu yang sudah berbeda. Kau, khosya, haibah. Kau itu takut. Ini kalau ada sebelum bilang, kau itu takut yang dihasilkan dari pernyataan ada. Ini kajian kau ini. Kata menjadi benar-benar Allah misalkan dari rumah sebagai kau kepada aku. Aku berapa cerita lagi seperti jalan mana kita aku dan level ini, level itu khosya, rasa takut yang ditimbulkan dari informasi yang kita tak pernah lihat. Makanya kalau ada cerita tentang masyarakat bisa nanti pernah masyarakat itu berbeda. Makanya dalam Al-Quran ini namanya Yahya Ibrahim yang punya rasa khosya itu hanya kalau itu seorangnya punya ilmu dalam cerita dalam Allah cerita Allah saya. Jadi bahasa ini hati-hati orang yang tasawuf salah nanti malah jadi kebatinan. Ini sama, tapi arahnya malah kebatinan, bukan khosyahnya bertambah, tapi malah kebatinan. Ini buat kita, tapi jangan berdoanya. Dan cirinya zikirnya doyan kuat, banyak malah, tapi sensitif, rasanya meningkat, gampang marah. Ini berarti udah mulai. Kalau bahasa saya bukan kendur, tapi tenang. Ini yang motor dunia tasawuf. Zikirnya bukan nambah sabarnya, tapi nambah kemana? Jadi ada persoalan. Makanya zikir itu harus diilmui. Alamat zikir yang pertama. Alamatnya siapa? Kan saya bilang, kalau di zikir saya si Allah tidak bilang ini karena wali terus. Sudah memiliki produk kita. Kalau memiliki bukan ilahi anta yang ditulis siapa? Maksud yang dimaksud siapa? Allah. Tapi karena kita baca doa ini, zikir ini, tujuannya bukan ke Allah, tapi kemana? Masuk. Karena dikontaminasi urusan dunia. Zikir harusnya semakin jujur kepada urusan dunia, malah semakin betul dengan urusan dunia. Sampai sholawat urusannya urusan baca doa tadi yang biar bayar utang. Begitu tak bayar, akhirnya mengajarikan sholat percuma pada luar Maria utang gua nggak pernah jemaahnya. Yang dosa bukan orang itu, yang orang yang memberikan itu. Karena sebab dia, saya bilang surat Al-Fatihah hubungannya dengan duit nggak ada. Cuma kita kadang sudah halusinasi dulu. Ayat 1000 dinar, apakah bisa? Bisa sih memang, tapi maksudnya itu. Ya, berarti orang yang yang aku kepada Allah hati terdekat mendengar itu karena rasa takut dan rasa khosya haibah pengagungan Allah dan dengan Allah kayak kita gini lah anak hamba yang kuat kita ya Pak. Dulu ketika kita masih pacaran ada teman kita nyebut pacar kita, nama pacar kita sayang, akhirnya rasa seret gitu. Nah itu tuh maksudnya ada rasa itu menyebut orang yang disebut nama orang yang paling kita sayang, hati itu rasa seret, itu maksudnya kita gitu. Nah karena kalau dalam ilmu kelas beda ya, karena yang menggunakan ilmu dalam lukir banyak juga, berarti memang bagaimana agar hati kita terdekat dengan prosesnya. Terdekat berarti proses spontanitas. Kalau dalam bahasa Indonesia, pekerjaan yang tidak disengaja, spontan ya, katanya benar awal. Nah, bagaimana ada di situ? Aku sangat mungkin sampai merasakan
nikmatnya ada di situ. Sama ini Pak, awal-awal masuk makan. Saya ini walaupun sudah kembali cuma yang salah. Saya merokok. Dulu ketika baru belajar merokok rasanya pahit. Coba yang pada nggak enak. Tapi karena terus aku merasakan nikmatnya. Kayak sekarang, kalau nggak ada rokok, nggak ada yang bisa. Karena sudah merasakan nikmatnya. Sama zikir. Dan kadang-kadang orang salah tanya, salah alamat, nanya, nikmat zikir kepada orang yang nggak pernah zikir, dia percuma. Gimana nikmatnya zikir? Dan nanya kepada orang yang nggak pernah zikir. Sama aja gimana nikmatnya rokok? Nanya kepada orang yang nggak. Jadi nggak tahu. Sampai ada berarti kamu nonton sudah zikir, karena itu menjadi proses untuk apa syukur di mana zikirnya di mana jangan maaf tidak ada dosa, ada dosa, ada dosa. Sampai biasa. Ketika sudah zikirnya hebat tadi, efeknya adalah orang itu tambah menghadapi masalah. Karena yang kedua ciri orang yang hamba yang berdoa wasol dirinya adalah hasil zikirnya hati sudah terdekat orang sehingga dia sabar dalam menerima musibah. Wasol dirinya adalah dia sabar. Karena bagi mereka yang sudah ketahuan yang kuat, zikirnya kuat, ibadah Allah kuat, bukan melihat musibahnya yang dilihat, tapi siapa pemberi musibah itu? Coba kita dikirim sama pacar kita dulu, istri kita sekarang sakit kan, tapi bilang sakit ya, sakit enak, padahal sakit. Kenapa? Karena ada cinta, karena itu salah satu dilihat siapa pemberi ujian ini. Makanya saya belajar kalau dapat ujian musibah, jangan lihat ujiannya. Aduh, berapa? Kita lihat pemberinya Allah. Dialah Allah Tuhan saya, dialah hidup saya, yang ada istri saya, dialah saya fasilitas yang milik saya. Berarti itu besar ngomong. Saya lihat musibahnya jadi rasa kecil. Sehingga sabar lagi, saya sabar. Ya Allah, dari musibah ini saya dapat itu. Dengan sabar ini ya Allah mengampuni dosa saya. Karena dilihatnya orang yang mengatakan tidak lihat manusia. Bahkan urusan rezeki pun jangan lihat besar kecilnya. Selama ini kita masih lihat rezeki urusan besar. Kalau dikasih gede mah alhamdulillah. Dikasih kecil. Karena yang bercuma, cuma yang lihat si pemberinya. Allah yang memberi. Tidak ada nikmat yang kecil kalau kita paling mensyukurinya. Dan tidak ada mana tidak kalau kita mensyukuri. Syukur itu kaitannya bukan cuma dengan kita, tapi dengan penerimaan. Kecil terasa besar kalau dengan syukur ini. Apakah dari Allah, kalau dengan kita besar rasanya. Hari 2 juta, 2 juta. Besok sekolah, terus ini. Ya coba dia belajar terus itu siklusnya perjalanan malam kita dalam kehidupan dan bersama. Jadi jangan melihat musibahnya, tapi lihat siapa dan setelah Allah yang baik. Allah dan kita masih kita semua. Tuhan yang menjaga alam semua itu banyak kalau suatu bisa nangis karena dia dan dirasakan begitu salah satunya dalam ketika setelah kita bersyukur tidak nami Allah beriman nami Allah itu mendengar kepada siapa yang mengujinya. Coba doa itu. Rabbana
Kemudian Allah ini saling ini gak senang. Dan Allah yang mengikuti dia mengikuti. Bahkan kalau di luar sampai tidak ada Allah. Kalau sekarang dipahami, nikmat itu terasa. Anda tahu tidak? Akhirnya itu terasa. Ini dia ibadah kita bagaimana untuk sampai memadukan unsur taklid dan taklid. Taklid itu ibadah syariat, taklid itu hakikat. Jadi taklid sama taklid. Taklid itu bukan syariat kita sholat nanti. Taklid berarti mengenal siapa yang kita sembah. Man arafa nafsa, bahwa makanya ayatnya bahwa kalau kulli kalau kita jelas dia ini kan dua kita. Lihat dulu dalam itu jadi taklid mengenal itu kalau kita lihat lihat berarti tugas pertama mengenal Allah. Lalu kita menyembah Allah. Menyembah itu ya. Kalau dia kalimatnya bukan sulit dari apa? Sama. Jadi dia terus berapa ini hari sebulan hari. Habis bisa minta kalau dia berikan saya pikiran yang dengan begitu luas Allah. Itu jadinya saya berhasil. Dan Allah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dipahami kami sih kalau cuma kan kita juga tidak biasa, belum bisa, belum sampai di teori namanya. Nanti rasanya sendiri. Saya membimbing aja atau itu membimbing. Kalau masalah rasa itu, kalau kita dan juga kalau namanya ada nabi ada sebab, tapi lah nabi itu loh sebab kalimatnya la wahdahu la syarika wahdahu di mana tidak ada la syarika tidak ada dua terus lahu berarti sampai ini sampai depan. Engkaulah pemilik kerajaan langit dan bumi. Engkaulah pemilik segala dunia. Yuhi, engkaulah yang menghidupkan. Wahyu dan engkau juga ya menghentikan. Wahyu adalah kulli syai'in. Ini pakai kata tiga. Wahyu dan dia Allah yang berkuasa atas segala. Kalau kita meyakini perusahaan Allah dan tidak ada satu pun yang berat kalau itu Allah. Ini semakin kau benar, takut benar. Nanti proses. Makanya di surat Yasin itu sering dibaca. Innama tunziru tadi kalau wa qasiya rahmana bil qadasyiru bima birati wa ajri. Ini ayat menyebut dengan sahabat Rasulullah. Rasulullah ini sama kalau Rasulullah itu sudah berkata, ya Rabbi inna qawman ta'awudha ada Tuhan Allah. Ya Rasulnya kaum umatku sama ada itu juga apa ya? Mahjur itu kalau berarti membacanya enggak. Ini saya baca ayat ini ya Allah tidak bagus. Sama ada dalam bacaan saya. Kenapa umat salah berkata salah satu sebab jodohnya dulu mulai menjadi sekarang dia bergeser. Dulu orang yang beriman Islam itu orang-orang Malaysia kalau punya masalah hanya kalau itu mau jawabnya melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang umat Islam saja. Udah lintas. Betul juga. Ya kita akhirnya karena memperdalam ilmu Quran. Jadi belajar untuk memberikan rezeki kepada orang. Kalau bukan fisik saya yakin ya bisa kita dan mau atas lebih banyak rasa-rasa
Allah. Ada CCTV lagi, ya kemarin kita pergi apa di perjalanan ini nggak lepas dari CCTV. Ya. Kalau yang masa itu mau berubah sampai takut, karena ada CCTV. Ini yang perlu maka ada waspada, kalau waspada dua bala. Kembali kan, karena ada itu ternyata kebaikan. Nah, keduanya juga ilmu syahadat, penyaksian, dan jalinan. Jadi kalau berbagai dalam kita, ya sebenarnya ini ya, hari ini kita berada dengan momentum di dalam belajar satu tingkatnya proses ibadah, baru sekarang jadi mana saudara itu sebenarnya soal tentang siapa yang janji Allah, namanya ini janji pada itu dia pakai lam tauhid, belum tauhid, artinya meyakinkan janjinya pasti Allah kita ibadah berkaya dan beribadah. Nah saya kutip dari tafsirnya Syekh Basri, ulama Sunni. Yang dimaksud kaya beribadah apa? Satu beribadah. Nanti orang itu akan dipanggil hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah sehingga mudah menemukan keadaan. Namanya ini ada bimbingan Allah Subhanahu orang yang itu berbeda. Yang keduanya diberikan rasa cukup untuk urusan rezeki. Rasa cukup kira-kira diberikan rasa cukup atas tanggungan rezeki. Kan orang yang kaya itu bukan orang yang banyak harta, orang yang merasa itu bukan. Itu al-ghina yang benar. Bahkan kalau ditampil lagi tafsiran lain, nanti dia akan disini dari jalan yang tidak pernah bisa ada itu juga. Jadi syaratnya adalah soleh, cuma manusia benar. Saya kalau menyatakan menolak aja melihat dari urusan rezeki pasti awalnya ibadah. Sholat ujung-ujungnya rezeki. Takwa ujung-ujungnya takut sampai 200 kali dalam Al-Quran mengingatkan sekalian takut. Wa may yattaqillah sama tadi surat Al-Quran. Wa may yattaqillah yaj'al makhrajan yarzuqhu min haitsu. Semua urusan lagi. Jadi artinya ternyata kalau kita mau ibadah, beramal sholat itu membuka rezeki belakangan. Artinya kalau rezeki kita ingin lapang, ingin mudah, ya gimana yang dilihat. Dan yang disebutkan adalah pengakhirnya. Yang itu disebutkan pengakhir itu bingung banget. Berapapun yang diberikan Allah dia terima adalah pangdada maksudnya. Orang itu kalau diterima sedikit, berapapun apapun yang diberikan Allah dia terima. Dikasih banyak yang alhamdulillah, dikasih sedikit juga alhamdulillah. Orang-orang itu bukan masalah juga penerimaannya. Karena tadi dia bukan lihat yang diberinya, dia tidak melihat rezekinya, tapi lihat pemberinya. Karena dia tahu Allah itu berikan segitu pasti, karena Allah al-alim al-khabir, tahu ukuran kita. Kalau dikasih lebih pasti kita akan melampaui batas. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, al-Quran itu, seandainya Allah membebaskan rezeki bagi manusia, atau dalam kita manusia akan melampaui batas dalam bagian. Kalau masalah harta, kalau sikap tombol kayak dalam ini bahasa Quran. Kalau urusan harta kayak tombol bagian, hidupnya melampaui batas. Orang-orang dikasih harta untuk taat, untuk dasar-dasar wasiat saja. Karena kalau harta mah tiga-tiga saja. Kalau orang dikasih harta jadi taat, berarti orang mukmin. Sama. Namun itu kalau dikasih harta, tambah dijadikan alasan kepada. Kalau orang munafik dikasih harta buat kesombongan, buat gaya-gayaan dan kalau orang kafir dikasih harta buat maksiat. Jadi bukan masalah harta sebenarnya, tergantung. Iya manusia itu. Kalau orang kafir dikasih harta untuk maksiat dan juga dalam
Orang munafik biasakan buat sempurna, gara-gara kalau nanti biasakan buat jalan sempurna, bikin alasan yang ada pengorbanan. Dan yang ketiganya dikasih sakit karena nanti kebahagiaan nanti walaupun tidak melaksanakan. Jadi bulan ini kita menambah lagi jadi banyak urusan rezeki pun jangan hanya dipikirkan urusan materi tidak. Rezeki terbaik adalah ketika bisa diberikan kesempatan bertahan seorang dan itu rezeki yang ada di nikmat yang ada di karena kita coba ada orang kaya, rumah mewah, mobil banyak, uang banyak, seorang dibandingkan kita yang semuanya orang banyak bikin orang mindset itu orang juga kita juga bisa lagi dia membuat kita bisa karena kaitan dunia berlebihan kita muliku bil khairi la syadid bahwa dosa itu kita ini bahkan rasa itu mengatakan diri. Yang membuat kita karena merasa hati itu adalah bukan aku dan karena merasa bahwa itu yang mengatakan diri. Dan kebahagiaannya diukur dalam kata dia kemuliaannya diukur dalam itu hanya cuma ayat nanti nggak mulia takutnya kalau mungkin itu bukan ada yang miskin ya maksudnya saya bilang itu maksudnya orang benar ada apa ini ya kayak seperti ini apa kayak ini kita harus punya tapi bagi orang soleh ada dia dari yang baru tahu kalau kita benar juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain kalau benar ya dulu bukan nasihat mah kalau benar beras menolak itu punya manfaat tidak tapi jadikan sebagai alat dari kita kalau Subhanahu. Jadi kalau sudah dikasih korbankan sendiri sifat-sifat ini yang berbeda, keegoan kita, nafsu-nafsu dunia yang berlebihan kita boleh sendiri. Dengan pikir-pikir tadi ada dipahami, ada sebagai sabar. Yang kedua kasih pikir yang semakin syukur, orang yang semakin bersyukur. Yang ketiga adalah efek pikir semakin tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu mendapatkan hasil setelah ikhtiar maksimal. Tawakal itu bukan adalah masalah ismu, bahwa ikhtiar tawakal saja bisa. Tawakal itu menyandarkan hasil kepada Allah setelah kita ikhtiar maksimal. Maka itu tidak maksimal. Karena kita telah boleh sendiri menentukan kemudian Allah. Bukan dari usaha kita. Jangan bersandar kepada usahamu karena rezeki datang bukan sebab sesungguhnya karena hebatnya perilaku kita tidak menembus takdirnya Allah. Maksudnya kalau menerima baik semuanya yang dinyatakan kembali pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah Rahman, Allah Rahim, hasil usaha maksimal kita dinilai. Ketika kita dinilai baik oleh Allah, naik derajat kita, progres ibadah kita meningkat, Allah akan kita. Jadi Allah akan merasa bersyukur kita. Yang ini saya menurut nanti teknologi saat kita pada orang ini kaitannya dengan 10 hari di bulan di hari-hari yang mulai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kekuatan bisa melaksanakan menambah kebaikan Allah Subhanahu wa taala
mustaqim. Siratal